Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya hadatin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitil kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sumailah hadati jamil anbiya wal mursalin jami malaikatil muqarrabin. Sumailah hadati jami awliya illahi ta'ala. Sumailah hadati jami masyayikhina wa ulama'ina wa asatirina wa mu'allifi kutubina. Sumailah hadati abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jadadina. Sumailah hadati jami matil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya mujibas sa'ilin. Faslun wal budhiyah. Faslun fi ahkamil budhiyati. Pasal yang menerangkan hukumnya kurban. Wal budhiyatu sunnatun muakkadatun. Berkorban niku hukume sunnah muakkadah. Qala Allah Ta'ala inna a'tayna kal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Fasholli, salatlah kamu li rabbika kepada Tuhanmu, wanhar. Inhar itu menyembelihlah kurban. Menyembelihlah kurban. Wa yujzi'u fiha al-jadha minad dhani. Dan mencukupi hayawan itu untuk digunakan berkorban, yaitu al-jadha. Jadha niku kewan sing napa jenenge? Jadha niku poel nggih. Sesuatu hewan yang sudah tanggal giginya. Minad dhani dari jenis kambing. Wasani minal ma'zisnain minal ibil. Dan juga unta yang lebih dari unta napa jenenge? Ya unta lebih dari ma'zisnain. Ya. Hayawan kang nyempurnakake umure tahun minal ma'zisnaini saking ya Allah ya Allah 2 tahun minal ibil saking unta. Wasani minal bakor dan juga sapi. Wa tujzi al badana an sab'atin wal bakor an sab'atin wasyatu an wahidin. Kalau kambing ya harus poel ya, lebih dari 1 tahun atau mendekati 2 tahun. Begitu juga nanti hewan-hewan yang lainnya yaitu seperti unta, sapi atau yang sejenisnya, termasuk diantaranya adalah kerbau. Termasuk diantaranya adalah kerbau. Itu sakit ditambal kurban. Wa arba'un la tuzi'u fid duhaya. 4 perkara, 4 hewan yang tidak boleh dibuat berkorban. Al-aura'u, hayawan kang PC itu kero, bonikus penyakit, memang sakit bawaan lahir, utawa pas tuku gak ngati-ngati keculek, medhokno sapi ngawur. Nah, akhirnya keculek. Al-bayyinu aura'u awaruha, sing kero itu benar, entah itu belek, entah itu motornya kejoblos atau panjang ya gak bisa melek sisi ini dianggap cacat, itu tidak boleh dibuat berkorban. Wal arja lan hayawan kang pincang al bayyinu arajuna. Cacat apa?
Dingklang sing 6 ngadukno kontrak bahatek ae atau pas mudun kecantol sikile akhirnya dingklang. Apalagi kalau sampai patah tulangnya atau pokoknya dingklang itu monggo gak enggak. Nah, seperti hewan yang sekarang ini PMK ini PKM nama PMK. Pokoknya ngoten ya. Penyakit mata, mulut dan kuku. Jadi moro-moro sapi itu gak kena ngadeg. Apalagi cacat-cacatnya seperti itu, mulutnya berliur apa mana sampai metu belatunge, monggo gak kena diyekur. Walaupun dagingnya tidak masalah untuk dikonsumsi, tapi tidak pantas atau tidak layak untuk dibuat kurban. Wal maridatu al bayyinu maraduha, loro ning nemen. Ketokane sehat mawon, tapi ya kok misalnya ada tanda-tanda sakit yang jelas. Kewan ini kok gak iso kesit, gak iso kayak hewan-hewan yang sehat seperti mana biasanya, itu juga tidak boleh dibuat berkorban. Wal ajfa lan hayawan kang banget kurune allati dhahaba mukhuha minal huzal, nggih. Saking kurune briji-brijine ketok kan. Sing tak ada parokin kejume bingung. Karena daging itu belum begitu. Nah, 4 hewan tersebut tidak boleh untuk dikurbankan. Wajib lan nyukupi apa al khosiyu hayawan kang den biri wal makburul korni lan kang pecah sumuni. Kalau hewan yang dikebiri, jadi nek singan niku nek pengen pegemuan sapi atau kambing niku indang lemu niku di kebiri, nek biyen niku di napa? Boten diglonggong lah. Ya termasuk diantaranya itu ya, di kebiri niku napa? Alat reklam besinya itu dimatikan supaya tak bisa gede, tak bisa lembuan. Balik kadang ibu-ibu nek KB biasanya tambah lawang ngene. Produksinya mati, akhirnya mlayune nang sembarang kali nang bedah kan. Bayu jiku al-khasi wal makruh wal maksurul korni, hewan yang tanduknya itu pecah. Nah, juga boten apa-apa. Wala tujzi wal maqtu'ul udhun wala dzambi. Ya. Yang tidak diperbolehkan kalau kupingnya itu putus atau sobek atau buntutnya putus, itu ndak boleh. Jadi nek tumbas hewan itu sampai golek ono sing paling apik paling ya otomatis ya larang regane. Gitu. Sampai nek usume napa? Nek usume mancing tuku joran sing larang. Usume peda goes tuku peda sing larang. Usum kurban tuku areng namanya. Ya tuku sapi larang. Wareng ngetok. Nah, usume akeh tuku. Tapi itu panitia. Usume akeh tuku watu sing Gede. barang kurban tuku Areng. tuku sate, tuku masaku, itu kurban sing larang. Biasanya nek usum-usuman ngoten kan mau kalah. Iya. Angel wes kebener. Peder 20 juta wani tuh kurban. Jalur oleh akeh tukune arep repot kabeh. Jadi niku wayuziu al-khasiyu wal maksurul qarni. Jadi hewan-hewan sing niku wau
tidak diperbolehkan untuk dibuat kurban. Makanya pemerintah sekarang itu melarang datangnya hewan dari luar wilayah, jaga ini melindungi jenengan asli ini. Orang kok jagalan pemerintah. Mungkin nek kadung sampean buku akad-akadane karo wong ado, terus gak ono ganti rugi, sing rugi ya sampean dhewe. Itu nanti diperbolehkan. Okay. Jadi hewan kurban nanti boleh masuk wilayah Sidoarjo itu kalau tidak salah di atas tanggal berapa, kurang seminggu sadurunge kurban. Umpama resiko niku gak ada. Jadi boleh, bukan kalau memang sekarang itu dilarang dari sapi, dari Lumajang, dari masuk induk masuk Sidoarjo itu memang dilarang. Dan harus memenuhi standar. Coba nih apa yang tuku oleh teko Sidoarjo dhewe, bagi sawah aman-aman lah. Bukan berarti pemerintah itu melarang. Kuatire, jenenge wong ado, Pak. Nggih. Kadung rumasane ngerti gondol-dole, ana matine, gak ono tanggung jawab. Laksakan panitia. Nih, karena hewan seperti itu jelas tidak layak untuk dikorbankan. Nah, tukune seger meger, moro-moro geletak. Nah, ini sih tambah soro ini. Karena sudah termasuk kategori hewan yang sakit parah dan itu tidak layak untuk dikorban. Umpama tetap dibelek, ya gak mlebu korban, Pak. Ya kayak tanjakan mali. Oh jenenge hewan nopo mboten mboten makanya hati-hati ngono niku. Jangan tumbas ya kudu akad sing jelas, Pak. Nggih. Akad yang jelas. Nanti kalau mati resiko ditanggung siapa? Didatangkan pas dinone kate belek. Jadi ditekakne rong dino tak durunge sholatan sampai ya wae sapa kan ngarit. Kita enggak tahu ning ngarit kok sapi siji itu gampang. Rumah tani ngaritno sapi niku nggih. Ini angel nih. Ini kudu hati-hati. Nah, di dalam kurban niku ada istilah kurban tatawwu atau sunnah biasa, ada yang berupa nadar, Pak. Okay. Kurban nadar. Kurban nadar itu masuk kategori kurban wajib. Wajibnya kenapa? Dia nadar. Lah perbedaannya itu apa? Kalau kurban biasa itu yang kurban umpama makin belek, makin termasuk di antara kesunahannya jenah langsung jaluk daging itu beriku dan dimasak. Lebih-lebih niku limpone utawa ati dimasak minangka tabarrukan. Kalau kita langsung jalur ini tak masak, kamu niru tindak lambai kanjeng itu boleh. Tapi kalau kurban nadar, maka dia dan keluarganya atau orang-orang yang berada di bawah tanggung jawab dia, maka tidak boleh ikut makan daging kurban nadar tersebut. Mula nek sampean niku dadi panitia misalkan, niku nek ana kurban nadar sampean dhewe. Nek nang kampung niku malah setiap kambing niku pokoknya terpaliki wedhus iki ngene iki, terpaliki wedhus iki ngene iki sendiri. Tapi nek kurban sunnah campur mboten masalah. Yang dibedakan itu yang kurban nadar. Supaya apa? Jadi si pemilik ini nanti tidak memakan daging kurbannya sendiri. Mergo niku kurban nadar. Sampai ijoli misalnya kula beleh, kula nadar, anakku nek mlebu ITS, aku meneh kurban tuku wedhus gede. Misalnya ngoten. Supaya kula niku cek oleh bagian panitia ngrekod daya. Ojo dikekno daging wedhus niku, ojo golekno daging wedhus liyane utawa daging sapi.
Niki jatahin jeneng supaya orang yang nadar tadi itu juga memakan daging kurban, tapi bukan daging kurban nadar diri dirinya. Itu kudu hati-hati. Ojo angger ketok wedhus umpamane, ketok sapi tambahane bau warang ditambah. Ini jelas bacaan ini kurban ya, ada harus dijelaskan. Adapun waktu penyembelihan, kapan waktu penyembelihan itu? Waktu penyembelihan binatang kurban itu dimulai setelah terbitnya matahari tanggal 10 Dzulhijjah. Ditambah kadar waktu yang cukup untuk menyelesaikan 2 rakaat Id sekaligus 2 khutbah dan lain-lain. Ya kurang lebih jam 9, jam 8 atau jam 9. Kesunahan ketika menyembelih, apabila seseorang hendak menyembelih kurban, baiknya orang yang berkorban itu sendiri atau wakilnya disunahkan melakukan 5 hal di bawah ini. Ini sampai nampani kurban, ini kurban daging Cak Iwan misalnya. Niku pas wae kurban, wae beleh sampai tibali tiang. Iwan, sampai maca niki. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita maca shalawat Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Penyembelih menghadap kiblat dan leher hewan yang disembelih juga dihadapkan ke kiblat. Ini nek mampu ya. Pancen sampean Mas Rahno Jagal saged gak iso nyacang sikile sapi kangelan pokoknya dijilat bisa ambruk-ambruknya ya pun nanti ini ngadep kiblat itu sudah sapi coba nih pancen mampu sampai nyewa jagal itu kan dua cara dewi sapi itu gelem bempok terus dibeli nggak ada saged ngadep itu kiblat goroke lehernya juga menghadap kiblat. Mantuk ngoten disunahkan mengumandangkan takbir Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar la ilaha illallah Allahu Akbar walillahil hamd. Takbir dikumandangkan sebelum atau sesudah membaca bismillah sebanyak 3 kali. Kalau aku gitu didawamno itu selama proses penyembelihan tadi mengucapkan kalimat takbir. Nah, sak sampune niku sing korban iki wau dungane Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbal minni. Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbal minni. Ya Allah, hadza sapi niki minka saking panjenengan. Kula saged tumbas sapi niki nggih mergo welase jeneng wa ilaika, dan saya gunakan untuk taqarrub mendekat kepada fataqabbal, maka semoga engkau menerima kurban ini mini atas nama diri saya. Kalau bahasa Jawane, ya Allah, sapi niki saking panjenengan kula damel ibadah teng panjenengan, mugi jenengan tapi kagem ibadahku. Jadi donga iku ya gak kudu bahasa Arab. Wis donga basamu dhewe. Nggih. Basane sampeyan dhewe. Ya Allah, kula saged alhamdulillah kula saged kurban sapi damel kurban. Mugi jenengan tapi dados amal jariahku. Itu juga bisa. Misalnya sampeyan kangelan donga. Aku iki ngomong donga lali donga. Gak donga wis. Oh donga kok ibu. Donga ya basa Jawa ngoten mawon boten ana. Wong pangerane sampeyan upin. Pinter kok saya ibu. Aku mari umroh bingung donga apa ya. Oh bingung donga wis donga macam-macam ngoten mawon. Sembawa. Sadurunge lambene sampeyan buka mango Gusti Allah iku ngerti karepe sampeyan. Ane
Nggih mari nek umroh nggih. Amin. Umroh kaligrafi isine donga-donga mulai umroh tak lek nang dhuwur Pak. Jadi kayaknya donga karo mo aja. Kayaknya dana. Aslinya kayak iso. Tapi ajane gak maca wonten iki boten napa-napa. Oh, Robbana wis 12 kali. Awon. Di dalam sayu-yu. Umane repot kuwi ditulane tahlilan kok donga salat. Gak usah bingung-bingung pengeran itu kan. Dia nek komputer. Salah password gak gelem. Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbal minni. Sekarang pembagian daging kurban. Itu paling penting. ruwet. Iya, paling ruwet. Paling kadung. Seseorang yang berkorban wajib tidak diperkenankan atau haram baginya. Begitu juga orang yang dinafkahinya, anak, bojo, wong tuane, pembantu-pembantunya sampai turute untuk mengkonsumsi daging tersebut walaupun sedikit. Kula korban nazar, anak kula, bojo kula, ibu kula, bahkan misalnya area pondok kabeh oleh melok mangan korban yang saya nadarkan tadi. Nonton. Terus bagaimana kalau kurban nazar? Harus mensedekahkan kesemuanya dalam keadaan mentah. Maka oleh karena itu, karena sudah menjadi adat, kalau kurban itu biasanya ada pembagian. Dan pembagian kurban itu paling enak lah. Boten koyo ngedum zakat fitrah. Wis pukul rata sugih melarat wis keono kan. Keono kabeh. Boleh. Nah iki kok nek konangan misale anakku ngerti ana wong dum-dum daging, lho aku kok gak oleh nelongso. Padahal saya kurban maka disiasati yaitu diambilkan dari daging kurban yang lainnya. Mengikuti pendapat Imam Ar-Rafi'i yang mengatakan memakan daging nazar selain daging yang tidak dinazar itu boleh saja. Jadi bikin ano. Lho aku kurban nazar, tak buatan iki saking lintu. Itu boleh saja. Cuma malah beneran gitu. Jataku berarti ngocok ngono. Nek gak gelem ngono berarti kok kuwi double. Sedangkan apabila berupa korban sunat, maka metode pembagian yang paling baik adalah dengan urut-urutan berikut. Yang pertama, misalnya ada orang berkorban, maka yang paling apik sing model pertama mengambil beberapa potong untuk dimasak, dikonsumsi sebagai bentuk tabarukan, terutama limpo atau jeroan yati, limpo kabin itu limpo, dan sisanya disedekahkan. Boleh, kalau ini kalau limpone marah itu double sate. Ya, diniati tabaru niru tindak lampai kanjeng Nabi. Pamini kalau nyengit. Wah ini yang korban tak jelas dibelem dijaluk. Dijaluk yang korban. Dijaluk yang korban. Ya iya napa iki. Nek wong liya malah gak oleh. Kurban iki kok dijaluk. Tadi kula beleh kurban, nggih, kula kurban kambing. Terus panitia Pak Roki beleh. Kula moro Pak Roki pun mantenan kula nyuwun lipone tak masake. Tak niati tak baru. Itu boleh. Dan malah tidak boleh kalau dilarang. Cok, gak oleh. Semua itu yang kayak ikat ya. Kurban ini gak kekean. Kurban itu sampai tak amanati bapak boleh no.
Dan saya minta itu bukan karena apa-apa, tapi tabaruk kekipahan. Termasuk kesunahannya, gimana? Kesunahan kita itu kalau kita tidak mampu berkorban, tapi paling gak awak dhewe wis melo-melo beleh-beleh apa, beleh-beleh ketek mentak nopo. Ojo malah mek ngupload jakate. Termasuk kesunahan. Ini yang jarang sekali diterang. Lele bener masuk, lele nggak masuk. Betul pernah bos pokoknya lagi ini sampai itu orang gede. Oh lele aja. Jadi maksudnya itu apa sih? Jadi kita itu termasuk melok mensiarkan hari penyembelihan kurban. Tapi jangan diniati kurban itu tidak masuk dalam kurban. Viral kan lele. Mana ketok itu boleh balik ubah teras wae iki. Zaman mana ini dan jadi termasuk kesunahannya itu kita juga ikut menyembelih nopo terserah. Masalahnya kita itu apa sih? Belah kambing. Kemarin di Indonesia itu kambing lenguaran dan biasanya kambing itu dadi wong A. Jadi yang Arab niku mbon. Dadi wong 5, 10 ya boleh wedhus siji. Kayak wong 5, kayak wong 10, entek wong 20, kakek wong 20. Tapi panjang panganane dak dihakim. Nah, nek mriki mbon sak wedhus sak walima. Piye mlebu sak berkate bisa. Sate loro. Sate soto. Rawon sak belum. Nanti pirang. Nah, kemudian model yang kedua, mengambil sepertiga daging kurban untuk dikonsumsi, selebihnya disedekahkan. Mangke kalau nyuwun bagiannya maksud. Utawa panitia nanti tanya. Iki kurbane sampean itu nyuwun apa? Sinten mawon nyuwun wuduan, bagian wudu utawa mungkin pun berupa kresekan sama jatah piro. Betul. Maksimal kadar maksimal adalah seperti misalnya kalau boleh kambing aku juga sambil situ foto, ya oleh-oleh aja. Enggak masuk, enggak lebih dari seperti kayak itu berapa kalau yang di kiloan? Kenapa? 100 kilo itu seperti kayak itu pinter. Katakan sapi, berarti sate pitar. Seperti kayak itu pinter. Kalau sapi nanti yang dibagi 7 dulu, Pak. Dibagi 7 orang dulu. Ya. Orang kok sapi kan bagiannya orang tuh. Ya, 7. Ya, dibagi wong itu. Sepertiga. Orang pulau bisa sama ngepres ngeten mawon. Mungkin nek untuk mantun jenengan kula bagi kangsal nggih. Iki bagian nggih 5 kresek ngoten ya. Biasanya pinten sih? 6 ton nggih. Memiliki 2 kilo ya. Tak kresek 2 kilo. Tak kresek kemarin yang 2 sapi. Memang kilo ini. Yes, pokoknya Pedut sapi lho. Sapi siji sak kilo, Bu. Sak kilo. Yes, pokoknya seperti itu tadi tidak usah nopo. Iki kok misalnya kayak kemarin tanya sitok sikil tangan kiwo misalnya yang 4 itu dapat saki satu. Kok ndase dibagi wong telu. Nah itu kangelan nek ngitung itu kangelan. Sing enak pun dirupa wis kecelan kabeh. Iki jenengan tak kunjuli 5 kresek. Terserah jenengan. Kowe bagiane sampai ya. Sing korban 5 kresek ya. Iya cek akeh sing melok meneh to meneh. Jadi 5 itu maksudnya kalau gawe 5 niku iki gak kangelan oleh ini. Itu ngajane 5 punjul maneh ya sik biasa. Nggih, dibuat 5 bagian aja enggak apa-apa.
Mereka kayak mes 1,5 kilo Gus selama ini. Sangat kurang nonton ini. 1,5 kilo daging murni yang korban. Yang korban. Tidak 5 kresek. Jadi tidak wajib Pak seperti umpama sing duwe iku jaluk niku sampean nggih. Kok gak jaluk kabeh. Wis pokoke menepati seperti sepertiga. Artinya itu lebih 1,5 kilo. Muat panitia yang muat. Jadi yang paling kula biasa niku pun ketemu pirang kresek. Nanti tak kayak 5 kresek tuh sampai titip sopo. Biasanya yang kurban itu pengen kayak dulu-dulunya di luar wilayah sih. Masuk. Dan kula misalnya tak kok tadi sampean titip jeneng piro utawa kita bagi iki sampean dono itu boleh, seperti itu boleh. Tidak boleh lebih dari sepertiga Gus ya. Kenapa? Tidak boleh lebih dari sepertiga. Lebih dari sepertiga. Dari total nopo hasilnya daging itu kan. Belum nggak masuk. Loh, itu masuk semuanya. Oh, belum masuk. Masuk. Enggak sih dihitung sepertiga dari daging apa sepertiga dari sepertiga dari korban. Sepertiga dari korban itu boleh untuk dikonsumsi, yang selebihnya disedekahkan. Umum pulau beleh kambing sampai wedhus itu tak cukup terus liyane wis niku sampai dono. Itu ya oke. Yang nomor 3, model yang ketiga, nah ini yang paling jarang terjadi. Yang nomor 3, sepertiga untuk diambil pribadi, sepertiga jatah wong sing korban, sepertelu diparingna wong fakir miskin, sepertiga dihadiahkan kepada orang yang kaya atau mampu. Sepertiga diambil sendiri. Itu model yang nomor 3. Ini kalau tinggal di buku ini yang fotokopi ya kena atau di foto ya kena, kalau hilang ya. Ketiga metode di atas tidak mengurangi pahala berkorban sama sekali, hanya pahala sedekah yang sedikit berkurang. Jadi kurbannya ini cukup dan sah, tidak berkurang sama sekali. Yang berkurang itu ya masalah sedekah itu soalnya sing sepertelu dibak sing dulu. Tapi bagaimanapun juga itu boleh. Makanya panitia kok cuma menengah kudu ngomong niki sampean niku oleh bagian niki asal mentok-mentok ke sepertelu. Mbok jaluk foto apa mungkin rupa kresengan tak kei sekian sampean kekno itu sampean dinano mergo kadang sing korban itu ndak ngerti. Ojo menengah Terus lek sumpami yang niku korban wis gak usah gak dikei wis kabeh beneran. Nah, kita itu perlu ngomong ya. Komunikasinya. Kadang itu akadnya yang korban itu udah tahu. Tahu kadang si korban jenenge kula korban, anakku ngerti. Lho Bang, di mau wedhuse kok gak ono mulih blas derajat. bukan kayak blas. Niku ngomong, kita ngomong, kula nyuwun niku boleh sah. Boleh. Maksudnya biar fair, enggak. Cek gak padha bingung. Nggih. Mantur ngoten. Yo. Yang seperti orang kaya nih berapa kecil? Oh, yang orang kaya, nggih. Wong sugih Walahu aidan ayyudiya minha ilal agniya. Termasuk jenis yang pembagian ketiga, yaitu diberikan kepada orang-orang kaya yang kaya. Wa yusanu alla yazida fil akli wal ihda al sulus. Wa tasadduk afdalul min ihda. Bahasanya kalau orang kaya itu bukan bersedekah, tapi dihadiahkan. Ya supaya misalnya kadang ku wong medit iku nek dikai iku malah
luluh hati. Orang kaya yang pelit ini. Hah? Orang kaya yang medit maksudnya. Ya tidak harus balik rata-rata biasanya rata-rata. jadi bahasanya kita memiliki ini wa ayyuhdiya diperbolehkan menghadiahkan hadiahkan ya bae misalnya juragan sampean itu loh Pak jenengan asal korban bae tren nyulo iku ae sing karyawanku iso korban aku kok gak Meskipun ghairul Islam. nah kalau yang ghairul muslim selama itu tidak dhimmi atau membenci memerangi orang muslim maka diperbolehkan. Lebih-lebih yang orang yang imannya lemah. Kadang itu wong non muslim itu yo misalnya kayak Kristen ngoten niku ya gak selamanya Kristen iku kuat. Kadang yo bingung aku iki opo sih sakjane iki. Kata nang Gitu. gereja. Wayai tahlilan ya teko, wayai minggu ya nang gereja. Gitu kan sering kita jumpai wayai tahlilan teko, minggu ya nang gereja, nang Borobudur ya melok tuh. Kok sampe turute. Lah ngoten niku sampeyan paringi boten napa boten napa. Diambilkan dari seperti bayi. Diambilkan sama saja seperti yang lain. Jadi diperbolehkan seperti itu. Lain tidak diperbolehkan wala yabi'u minal udhiyah, tidak diperbolehkan menjual sesuatu atau apapun dari bagian tubuh korban. Tidak boleh dijual baik berupa korban wajib ataupun sunat. Demikian pula gak oleh ngedol daging kulit, kepala, buntut, kaki, sak piturute dari hewan korban. Tidak boleh sama sekali dalam artian kalau belum ada kepemilikan. Harus akad dulu. Harus ada kepemilikan. Jadi saya menyetorkan kambing ke panitia, ke Pak Rokim. Itu korban atas nama saya. Setelah saya serahkan sudah bukan menjadi milik saya. Wis iku kode pengeran. Ya. Pak Rokim selaku yang diamanati menyembelih berarti sapi itu ngeduk. Nah, nimbang-nimbang sapi dulu. Daging yang di situ tadi sebelum diserahkan kepada orang lain itu belum ada yang memiliki, belum ada kepemilikan. Kalau belum ada kepemilikan, gone pangeran, ya aja didol, gitu. Padha karo ngeten, aku duwe pekutut apik, nanti aku nang dhuwur cakak listrik, cekelen de. Boleh mangke sapa nang dhuwur iku wong bedol iki, ale kaya. Aku nemu iwak apik nang kali. Tuwuh di mana ya kali cekelen deh. Oh tidak boleh. Kalau belum, nah makanya seperti yang kemarin saya contohkan, yaitu siasat, mensiasati. Tapi buku-buku saya zaman saya ini kalau istilah kayak misalkan kok umpama butuh ngedel kulit, ngedel sikil, ngedel niku wau. Niki nek dibagekno nang bagian sing jelas ndak akan iso rata kaya daging. Siasat iki kalau kaya iki sikil kapat, kulit karo dihitung belum ada seperti niki kula niki jatahe jenengan terus mergo wau kurbane jenengan. Niki sampean tompo cuma di ngaku tiang-tiang mau niku nggih uga rapine kok dereng wonten rokok nggih, dereng wonten es teh nggih, dereng wonten Resake. Jatahe jenengan niki kula nyuwun ikhlas jenengan sate utawa jenengan gandeng itu. Tapi kan ini sudah diterima oleh
yang kurban. Jadi melegalkan carane, melegalkan siasate ngono iku. Ojo kanca-kancane jebele sing anu kakak iki ulu iki ulu iki Joko. Joko ditelak kok Pak Wali. Sekil itu masih itu aja Joko. Dase disa. Ngono iku belum ada yang punya ndak boleh. Kok mana wis si jagal. Wis apa duit dari dia. Loh. Ini belum bacaan kan, ini ono sing ono aturan. Kalau yang korban bilang wis iki wis tak serahno panitia terserah, tapi gak tak duit, siku terserah pean, ya nah, tapi itu malu Pak, supaya paham dhisik tadi ini tadi bahasa terserah kan dia tidak paham. Kalau sepertiga itu kayak kulit, kaki, anu sampai turutin, ini kan belum ada yang memilih. Di akoni dhisik iki kok sampai akonono mari ngono tak ewangi ngedol utawa dolok. Maksudnya kulit, kepala, kaki sampai turutin iki cek ono sing duweni baru boleh dijual. Lah nek tukuan kulit sak ngono kowe gak kanggo iki. Misale utawa tak tukune. Siapa yang berhak menjual ini siapa? Pak Rokim jelas tidak boleh panitia menjual. Oh duduk boleh panitia. Maka solusinya dikon ngakoni sing korban dulu. Kulo jenengan ngoten. Terus niki kulite damel kulo. Jenengan kadang iki sing tugas wau sinten. Sampeyan bel liyane angsal ta mboten. Mergo kulite iki gone wonge. Nggih pun kulo angsal kulo nang kulo telepon angsal. Silakan kulit dibawa. Tahu? Kan kulit itu sudah punya yang membeli sapi. Dilarang dituku karo wong liya. Monggo, paling izin karo sing duwe. Ojo izin karo panitia nih, panitia itu bukan komite. Yang selanjutnya, menurut Imam Nawawi tidak diperbolehkan berkorban atas nama orang yang sudah meninggal. Gak oleh atas nama wong sing wis mati. Korban khusus orang itu. Kecuali kalau ada wasiat. Tapi ada juga yang mengatakan diperbolehkan, sing penting ojo bondone waris kok gawe korban. Kalau contohkan kalau ada salah dulu ada yang pernah cerita contoh apa hali uang kos-kosan perumahan itu nek ono duwike makane tukono korban digawe itu sudah wasiat. Maka itu boleh. Atau begini Mas Iwan duwe rezeki lebih tuh korban wedhus di atas nama ayah ibu tidak apa-apa. Tapi kalau hartanya orang yang sudah meninggal itu belum diwaris sapi itu terus itu korbannya balik ke bapak belum ada wasiat dan itu tidak ada kesepakatan ahli waris tidak diperbolehkan. Tapi nek duit dhewe pengen anu ayai boleh. Jadi itu sebagian ulama itu diperbolehkan karena berkorban termasuk jenis sedekah yang bisa bermanfaat kepada mayit. Ketika anak Adam tidak matan mengadam ingkoto amaluhu ilamin salasi. Yang pertama adalah sedekatin lah korban itu termasuk diantaranya masuk kategori sedekah jari. Maka diperbolehkan. Selama ini Gus, kita ini sebagai panitia, kita tetap akad sudah sama Mama, Bu Usman, korban pedus, Bu Usman, ini gak ada sampean, wis tak serano panitia, wis tak kekno, tak klasis. Ini kan minjing, mangke kula dol lho. Kalau anu Bu Usman, gitu, tapi uangnya itu tidak untuk fakir miskin, tapi untuk pekerja. Untuk besek, Enggak,
pekerja. Ada kosnya itu. Itu dengan itu. Jadi Pak, jadi bukan masalah ini nanti uangnya untuk apa dan apa. Akadnya sampai menjual kulit tadi harus kulit itu sudah ada yang miliki dan itu nanti baru sah untuk diperjual beli. Uangnya buat apa terserah. Jadi barang gitu. Apa-apa ya. Monggo. Tidak harus untuk fakir miskin maksud saya. Oh enggak ada urusannya fakir miskin kalau berupa uang itu ya terserah. Jadi nanti misalnya kan ada sini wow contohnya, maka Usman sama genahno niki, minangka jatahe sampeyan. Kula nyuwun niki jenengan akoni dadi gone sampeyan. Supaya ketika sampeyan nanti menjual kulit atau sapi turun niku, iki ngono sing tak dol gone bungkus. Ada kata-kata punyanya bungkus. Kalau tidak seperti itu, barang itu belum ada yang memiliki. Jadi butuh pengakuan. Kan syaratnya menjual barang itu harus diketahui siapa yang menjual, siapa yang membeli. Barang itu butuh kecekel tangan di sini. Jadi itu siasat melegalkan. Busman dengan akon ini jatah sampai. Lho kok wakai saya bilang nggih niki angsa. Pokoknya paling mentok niku seperti kali ngapunten mantun ngoten niki kula sakjane didamel nambeli kurangane paniti jenengan ikhlas. Hal sudah selesai. Wis berjalan wis 30 tahun yang lalu. Yang sudah jenenge sing wis iku barang sing goreng tadi kan ya. Makanya kalau bahasa kula mesti ngono kok mesti. Mulai sekarang, makanya panitia kayak arisan itu kosnya sama itu, harga sapi sekian, jagal sekian, kresek sekian. Kok mari tuku ongkos kirim, ongkos ngopen itu kan kabeh. Masukkan dan lain-lain. Terus itu panitia berhak ambil dapat jatah Mas. Apa? Panitia yang kerja itu sama mau dikei jatah iki awakmu nyambut gawe tak kei daging. Oh, monggo terserah. Pembagian itu boleh. Pembagian itu lebih luas, diperbolehkan. Boleh ya. Kalau di 30 tahun enggak tahu repot. Jadi nek kudu iki lho wonten. Ikhlas. Lho sing ngomong ikhlas lho. Bitor enggak tahu tak kei. Mana dikei atine. Lah wis ditimbang kabeh ati. Islane. Ndak saya jujur ditimbang pisang. Ngono kok. Dikikil. Bener-bener RT Musib panitia RT Musib salam sirakan sama rata nggih sapi ngomong Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ba'a jilda udhiyatihi, barang siapa menjual kulit dari hewan kurban tersebut fala udhiyatalah, maka itu tidak dikategorikan berkurban oleh. Terus berarti ngoten, umpama bagi misalkan tadi sepertiga untuk dirinya sendiri, sepertiga digawe fakir miskin, sepertiga dikekno wong so. Lha wong fakir miskin sepertelune wedhus kekno kabeh, bres. Utuh. Boleh sah. Boleh. Diberikan satu orang aja. Sepertiga tambal kula, sepertiga tak kekno fakir miskin. Itu tok. Oleh. Lah sing kudu rata niku Pak, nggih. Sing kudu rata niku Pak Rokim. Niku hukum napa? Sosial. Adat kebiasaan. Hukum sosial kita. Karena kita ini hidup bertetangga.
Kalau yang 3 ini tidak dilaksanakan, tapi kita ini hidup tadi sosial bertetangga di Tidak rumah toh, nggak apa-apa. Tiga itu tadi sing cara anu itu klasifikasi sing paling apik ngono iku. Umpama gak kaya ngono, Ya nggak apa-apa. atau dibelah langsung wis Bagi tau. dibagi terus nggih boten napa-napa. Tidak ada bahasa wajib seperti itu tidak. Tapi cara sing apik itu kaya ngoten iki. Misale sampean omahe mriku. Pundi? Pasuruan. Kepentingan mriku nggih. Gak duwe tangga, gak duwe anu, onoe kok limon tok. Kaji lurung ngono. Ono kaya wong limon tetep itu. Terus korban. Gitu. Otomatis dikekno di Dumroto ya ngomongin limon tok. Ya gede-gede ya udah masalah. Dan itu sudah sah menjadi korban. Tinggal langsung limo belah DVD. Ini joli-jolan lah. Makanya termasuk yang disunahkan diberi siapa? Tonggo kiwa tengah. Dan cara kula ngene, nggih kula nyeri, nggih mligo angsa nggih perumahan asa kula nasa roto di sakuate kekuatan. Nek kok sapi tambah akeh ya tambah apa? Nek gak tutuk kulon berarti sapine ini ngoten tok gedene. Lek sapi akeh tak mboten teko kulon ya. Walah niku. Dan termasuk di antaranya niki ngeten. Apa boleh kita itu berkorban terus dikirim ke Palestina sak itu boleh. Ning sing diutamakne niku tonggo kiwa teng Palestina. Tapi yang mriku butuh kene, lha rumah sampun tanggamu gak butuh. Kok si adoe tulis tanggamu kono. Ini ki wong dikirim iki kenten Japon mriku, iki adoe nek ngirim. Tanggamu pinggir kali niku pirang-pirang. Dia wis arep daging diupayakan. Diupakara sapi turu. Karena apa ya? Termasuk Idul Akbar yang ini bisa pondok rasa. Ini protogae itu yang jalan hukum sosial. Hukum sosial itu biasanya ngoten diwakiti. Enak nek taruh di tengah-tengah mriki, gitu. RT pinten? 5. Lah kan kula ya melok minggir, ya melok larangan, ya melok beli. Iku diratani. 12 kabeh nambah. Nah, ini ya nopo ngoten mawon, tapi ya bagaimanapun bisa api-api perkara gak kalah ucul teko lambene tong. Pokoke berusaha sebaik mungkin. Bila ono kritikan, itu namanya kritikan ya kita harus menerima. Kamu ini orang tadi kau, sampai dicili. Kalau hukumnya masjid Gus, gimana Gus? Apa? Hukumnya masjid. Hukumnya masjid. Maksudnya itu masjid belek, sapi songo kalau bahasa. Mulon nggak tahu, gue nabi ini apa? Dan itu nggak ada. Protes. Kata oleh protes. Sing oleh lorto. Boten ada iso lagi. Pak tahu Boten ada. Boten ada iso. belas. Sami. Kalau sampai di mati tukaran itu Makanya ini halus. Nek korban kabur ya Idul Fitri itu. Sampai kudu melok seneng makanya bele-bele ono. Iya, ini Mas. Bele-bele ojo jaga. Kan itu wareng enggak oleh. Repot nih. Jadi di sini ini kan sudah menjadi masih menjadi adat nek korban itu kudu roto ada kita itu masuk wilayah. Momennya arisan
RT, yo berarti RT kudu karena kayak pulau, ya nih arisan misalnya jamaah misalnya, kabel jamaah kudu, oleh panjang-panjang jamaah itu tuh dinding itu nih ya kau mengadumin apa? Ya saat dulu itu nanti diomongi, wis, ya apa jangan tadi enak, semuanya itu bisa diselesaikan dengan kekeluargaan. Sebenarnya transparan terbuka. Yang biasa digunakan itu gak terbuka itu. Masjidnya ketok, tutupannya kok gak ketok. Ayo ini gak ditambah nih. Boleh mayai takjil, kau gak kaguman. Biasanya orang lain daging gak tahu oleh. Angin. Bahkan sekarang seneng paling ada. Bisa pecah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.